Halo, nama saya Nur Atsyah. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di tugas ini disuruh untuk membuat proyek baru untuk menampilkan data API yang berisi nama-nama cryptocurrency. API-nya yang ini dan disuruh untuk membuat tampilan aplikasi mobile seperti yang ini. Untuk melakukannya, pertama kita memulai dengan membuat aplikasinya. Perintah ini akan membuat aplikasi kripto, tapi isinya belum ada, jadi nanti isinya diisi sendiri. Di sini kita memilih frameworknya Vue, variannya JavaScript. Untuk ini, fitur yang ini no, install dengan npm ya, dan ditunggu. Ini aplikasinya sudah berjalan, tapi kita matikan dulu dengan menggunakan Ctrl C. Setelah itu kita ubah direktorinya menggunakan perintah cd app crypto untuk memasuki folder app crypto ini. Di sini ada seperti ini bentuknya. Sekarang kita masuk ke main.js-nya. Main.js ini berfungsi sebagai titik masuk utama aplikasi Vue-nya. Main.js ini akan mengimpor app komponen dan CSS. Main.js juga akan membuat instansi aplikasi Vue baru dan memount aplikasi Vue ini ke elemen HTML yang memiliki ID app. Setelah dipanggil, Vue akan mengganti isi halaman tersebut dengan template dari komponen app itu. Kita klik save. Setelah itu kita membuat API.js-nya. API.js ini akan diletakkan di folder source fungsi dari API.js ini yaitu untuk mengambil data cryptocurrency dari API eksternal. API eksternalnya itu API coinlore.net yang akan menggunakan fetch untuk HTTP request. Jika terjadi error, dia akan mengembalikan array kosong dan menampilkan pesan gagal ambil data. API.js ini juga akan mengisolasi logika API dari komponen UI agar tidak membingungkan saat pengembangannya. Untuk tab Vue-nya
Pada proyek ini, Upway berperan sebagai kontainer utama yang membuat tampilan phone frame sebagai simulasi tampilan perangkat mobile yang akan menampilkan komponen Cryptolith sebagai konten utamanya. Bagian styling di sini dia berfungsi untuk memastikan kalau kontennya itu tidak keluar dari batas frame-nya. Kontennya juga akan ditampilkan secara vertikal dan memastikan ukurannya konsisten menggunakan width dan height ini. Jadi tidak peduli browser apapun itu, dia ukurannya pasti akan sama. Di sini cryptolist.w ini akan memfilter datanya berdasarkan keyword pencarian dengan yang bagian ini search box dengan keywordnya nih. Pencarian ini akan didasarkan pada nama, simbol, atau ranknya. Di sini juga menggunakan case sensitif. Jadi kalau saat memasukkan input, dia akan secara otomatis berubah menjadi huruf kecil meskipun yang dimasukkan adalah huruf besar. Karena menggunakan API eksternal, data yang ditampilkan dari cryptolist.w ini datanya akan bersifat reaktif, di mana update terjadi secara otomatis ketika keyword atau coins berubah. Untuk bagian ini, fungsi ini untuk memuat data. Kalau dia masih jelek jaringannya, dia biasanya kelihatan pesan memuat data. Kalau gagal memuat data, dia akan menampilkan pesan error. Import ini akan mengambil API JS untuk mendapat data kripto yang tadi itu. Ini yang tadi fungsi filternya. Untuk bagian fetch data, pengambilan data ini, cryptolist.w akan memanggil API untuk mendapatkan data terbaru saat melakukan mount atau ketika tombol refresh diklik.
Bagian ini akan mengelola state loading dan error, dan menangani error yang terjadi dengan metode try catch finally ini. Jika terjadi error, dia akan mencoba menunggu dan mendapatkan datanya. Jika gagal, dia akan menampilkan pesan error dan menampilkan kesalahan dari sistemnya itu. Di sini ada styling juga. Styling seperti CSS ini supaya Flex ini akan memastikan kalau isi kontainernya akan full. Overflow ini datanya akan bisa ditampilkan dengan cara scroll ke atas atau ke bawah, dan paddingnya akan berukuran 16 pixel. Kita juga akan mengubah style CSS-nya karena tidak sesuai dengan materi yang di cryptolist.py ini. Di sini CSS akan mereset margin dan atau padding supaya isi dari aplikasinya ini konsisten, tidak peduli dengan browser apapun. Di sini juga ada full height layout, jadi bentuknya kayak tampilan HP juga. Nanti backgroundnya berwarna hijau dengan untuk kontras dengan frame dari HP itu. Di sini frame HP-nya akan ditampilkan di tengah-tengah halaman web. Untuk menjalankan program ini kita bisa menggunakan perintah npm run dev. Jadi seperti ini tampilannya. Dia akan menampilkan rank, kemudian nama, dan harga dari masing-masing cryptocurrency ini. Kalau kita mencari, kita bisa menggunakan ranknya misalnya 5. Dia akan menampilkan rank yang ada angka 5-nya. Kalau dari ini hanya dengan nama akan seperti Ethereum ini disingkat ETH, USDT, state, bisa seperti ini juga dia. Sepertinya itu saja dari tugas yang diminta. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian.
Terima kasih.